Ya, selamat pagi Selamat pagi. Pak Syawal. Pagi. Hari ini saya mau minta bantuan Bapak. Jadi saya ingin mewawancarai Bapak. Saya ingin bertanya atau berdiskusi lah kira-kira. Kira-kira apa sih yang menyebabkan berbagai permasalahan ini terjadi di sekolah kita? Jadi saya selama 4 hari dalam tugas PPG saya itu sudah mengidentifikasi berbagai macam persoalan yang ada di sekolah. Nah, langsung saja ya Pak. Yang pertama, menurut identifikasi saya, di sekolah kita ini siswanya memiliki semangat belajar dan motivasi belajarnya yang sangat rendah. Gitu. Terlihat kan dari hasil belajar siswa. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan semangat dan motivasi belajar siswa itu rendah? Ya, kalau kita melihat berkaitan dengan semangat untuk belajar siswa, ya kalau kita kaitkan dengan motivasi itu kita lihat dari banyak hal ya. Di antaranya itu adalah berdasarkan dari lingkungan. Di antaranya adalah lingkungan keluarga. Nah, banyak kalau kita melihat di tingkat satuan pendidikan itu dukungan orang tua untuk memotivasi anaknya untuk belajar di rumah itu sangat kurang. Sehingga dengan demikian ya, kalau kita kaitkan motivasi belajar siswa dengan dorongan orang tua, kalau kita kaitkan mereka belajar di sekolah, eh, pemahaman mereka untuk mengikuti pelajaran juga sangat minim ya. Karena tadi kalau kita kaitkan hanya berdasarkan daripada lingkungan yang ada, terutama orang tua. Kemudian lingkungan eh, tempat siswa bermain juga demikian ya. Karena dipengaruhi oleh teknologi sekarang ini, kita melihat bahwa banyak siswa yang memainkan handphone atau HP ya, sehingga untuk kegiatan proses belajar mengajar itu sangat kurang mereka ya, karena banyak tersita waktunya untuk melihat HP. Itu diantaranya semangat mereka. Jadi mereka sampai ke sekolah itu malah terbayang-bayang HP-nya Iya, ya, iya. malah gagal fokus Terutama dalam gurunya. game online ya yang Oh sekarang iya, ini iya, sedang iya. Ada lagi Pak, eh, motivasi. ya, motivasi belajar yang rendah ya. Ya itu aja diantaranya yang kita lihat kalau di lingkungan tempat kita. Oke, lanjut ya Pak. Ya, Yang kedua, kemampuan siswa memahami konsep masih rendah. ya, Jadi dia kurang paham kalau sekali diajarkan guru. ya. Ya memang kalau kita melihat konsep ini kan dasarnya itu adalah untuk merangkum ya, merangkum setiap kejadian yang ada sehingga itu bisa menjadi suatu konsep. Nah kalau kita memahami itu bagi siswa tadi, karena mereka itu kurangnya motivasi tadi, motivasi belajar tadi dari lingkungan yang ada ya, kemudian sehingga mereka datang ke sekolah, ya akhirnya apa, akhirnya walaupun gurunya memberikan pembelajaran, memberikan materi ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sesuai mapel gurunya masing-masing ya, sehingga banyak yang lari gitu, lari dari permasalahan yang ada, dari permasalahan yang ada yang diberikan oleh bapak dari guru, misalnya pelajaran ya, sehingga konsepnya banyak yang keluar karena pikirannya sudah Oh, kemana-mana. mereka tidak fokus Iya, tidak mengikuti fokus. pelajarannya. Itu saja Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, hubungan guru dan orang tua siswa masih terbatas. Jadi mungkin orang tua datang ke sekolah ketika di awal tahun ajaran saja, ketika kelas 7. Selanjutnya bahkan kalau ada dipanggil ke sekolah pun orang tua tidak hadir. Kira-kira kenapa itu Pak? Ya, kalau kita melihat ini berkaitan dengan hubungan guru dan orang tua ini, tentunya untuk masing-masing sekolah itu berbeda-beda ya dari tingkatannya, karena tergantung dari lingkungannya, terutama sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa. Nah, kita melihat di tempat kita di desa ini, karena kebanyakan orang tua itu banyak mata pencahariannya itu banyak bertani ya, dan juga mereka itu
bekerjanya dari pagi terkadang sampai sore begitu. Terkadang kalau kita siswa atau anak daripada mereka itu ketika mempunyai suatu masalah misalnya dan sekolah memerlukan orang tua itu untuk datang ya melakukan ya lakukan interview lah ibaratnya, terkadang sulit gitu untuk memanggil orang tua. Jadi kendalanya itu adalah hanya berkaitan tentang masalah pekerjaan, terkadang tidak ada waktunya orang tua untuk hadir ke sekolah, hadir ke sekolah. peduli dan perkembangan anaknya di sekolah. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, yang keempat Pak, guru belum maksimal memanfaatkan model-model pembelajaran. Jadi guru itu masih pakai cara belajar yang dahulu, yaitu ceramah tanpa adanya media pembelajaran. Kira-kira kenapa ya Pak? Memang ya kalau kita melihat dari tuntutan zaman sekarang ini, kita memang dituntut untuk harus memberikan pembelajaran yang kreatif ya, inovatif kepada siswa. Nah kalau di antara beberapa guru yang belum maksimal untuk memberikan itu ya, kemungkinan karena keterbatasan juga ya, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada ya, kemudian juga kemampuan untuk menerapkan model-model pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi ya. Karena memang jujur saja ada beberapa guru yang memang mempunyai kemampuan yang lebih di dalam mengoperasikan teknologi, kemudian ada juga yang kurang begitu ya, sehingga tidak semua walaupun sebagian itu ada ya. Iya. Selanjutnya Pak, pelajaran yang dilakukan di kelas masih belum menerapkan HOTS. Jadi di kelas tuh masih menggunakan soal-soal yang standar. Siswa belum mampu Pak seperti untuk menganalisis bahkan menciptakan suatu produk. Kenapa ya Pak? Ya diantaranya mungkin karena kemampuan nalar berpikir siswa tadi ya, kemampuan nalar berpikir siswa itu berbeda-beda ya. Ada yang terkadang cepat ya di dalam memahami metode pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ada juga yang memang nalarnya agak kurang begitu. Nah kemungkinan faktor-faktor yang kurang ini ya diantaranya tadi ya mungkin karena kurangnya asupan ya, gizi ya, misalnya dari anak-anak itu kan misalnya harus diberikan asupan gizi dulu sehingga itu akan berpengaruh kepada otak mereka di dalam menalar sesuatu. Jadi siswa belum terbiasa ya, Iya. karena kalau diterapkan pasti kita tahu bahwa nilainya langsung otomatis rendah. Yang terakhir Pak, guru kurang memanfaatkan teknologi inovasi di kelas. Iya. Kenapa guru tidak menggunakan teknologi di kelas? Nah kalau kita berbicara tentang masalah ini tentunya banyak faktor ya, terutama kalau di tempat kita ini kemungkinan karena kendala sinyal itu terkadang yang utama itu ya. Ya kalau kita menggunakan online itu terkadang sinyalnya bisa tidak ada. Itu kalau menggunakan teknologi ya. Walaupun memang untuk menggunakan teknologi ini tidak semuanya kita menggunakan online ya, ada juga offline. Tetapi juga memang ada sebagian guru yang memang kurang mahir untuk mengoperasikan itu ya, tidak semua ya, tapi memang kalau kita melihat dari kacamata yang ada itu banyak Bapak dan Ibu guru yang menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran ini. Mungkin kendalanya itu tadi kalau di tempat kita itu ada sinyal, kemudian karena ada beberapa guru yang mempunyai kurangnya kemampuan untuk mengoperasikan. Dari siswanya ada nggak ya Pak kira-kira kendala kenapa guru belum menerapkan inovasi dari siswanya? Kalau dari siswanya, ya kalau dari siswanya kemungkinan ya itu tadi karena tidak semua orang ya siswa khususnya yang tidak mempunyai HP ya. Iya gadget ya Pak ya, gampang ya. Sehingga untuk menerapkan ini kalau di tempat kita itu kurang karena tidak semua orang mempunyai gadget karena dari kemampuan orang tuanya.
Oke Pak, terima kasih Ya, untuk hari sama-sama. ini. Ini pasti akan berguna untuk tugas saya dan terima kasih banyak untuk waktunya. Iya, sama-sama.